Oke, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita ngambil kutipan dari buku The Rules of Management-nya, Richard Templar. Bukunya ini isinya banyak aturan-aturan nggak tertulis gitu ya, buat jadi manajer yang oke. Iya, praktis banget itu isinya. Nah, fokus kita spesifik nih hari ini, ke aturan 29. Judulnya agak unik. Biarkan mereka berpikir mereka tahu lebih banyak dari Anda, meskipun tidak. Haha, iya kedengarannya agak gimana gitu ya awalnya. Betul. Jadi misi kita ya, bongkarlah maksud sebenarnya aturan ini. Terus di mana cara pakainya? Siap ya? Kita gali bareng. Siap, ayo. Jadi, aturan hashtag 29 ini kalau dibaca sekilas, kayaknya simple ya. Intinya kan bikin tim kita merasa dihargai. Caranya, tanya pendapat mereka. Hmm, Sumbernya bilang ada dua kunci. Satu, tanya opini mereka. Dua, ya dengerin ide dan pandangan mereka. Kayak nanya, kamu kan ngerti nih soal ini, gimana menurutmu? Gitu ya? iya, tapi yang menarik di sini tuh, ini bukan sekedar, apa ya, basa-basi doang. Oh bukan? Bukan, ini tuh strategi pemberdayaan yang lumayan cerdik sebenarnya. Waktu kita secara tulus ya minta masukan tim, itu kita ngasih sinyal kalau kita menghargai keahlian mereka, perspektif mereka. Bahkan kalaupun kita mungkin udah punya gambaran jawabannya gitu. Oke. Jadi ada nilai lebihnya ya, bukan cuma sopan santun. Banget. Ini ngebangun trust, kepercayaan. Itu penting banget kan dalam tim? Betul. Dan ini kalau dipikir-pikir, nyambung juga ya sama aturan lain di buku itu. Kayak aturan hashtag 27, soal pentingnya dengerin ide orang lain. Nah, itu dia. Mungkin karena ya itu tadi, tim yang di lapangan seringnya emang paling tahu kondisi realnya gimana, gitu kan. Tepat sekali, koneksinya pas banget. Dan ini juga sejalan sama prinsip lain. Misalnya, aturan hashtag 25 soal nunjukin kepercayaan ke staf, atau aturan hashtag 14 tentang ngasih dorongan ke mereka. Jadi saling terkait ya aturan-aturan ini? Iya, jadi dengan kita katakanlah membiarkan mereka merasa lebih tahu, kita sebenarnya ngasih mereka ruang. Ruang psikologis buat kontribusi aktif. Mereka jadi merasa punya andil gitu loh dalam solusi. Gak cuma jadi pelaksana aja, ada rasa ownership. Tapi ada potensi salah paham nggak sih di sini? Misalnya kesannya kita jadi kayak manajer yang nggak kompeten, atau malah kayak lempar tanggung jawab aja gitu ke tim? Gimana ngebedainnya? Pertanyaan bagus itu, sering muncul kekhawatiran kayak gitu. Kuncinya menurut saya ada di dua hal. Niat tulus kita sama fokus ke hasil terbaik bareng-bareng. Niat tulis dan fokus hasil ya? Betul, ini bukan soal kita menghindar dari tanggung jawab sebagai pemimpin, sama sekali bukan. Tapi lebih ke gimana kita bisa mengoptimalkan kecerdasan kolektif tim kita. Fokusnya itu geser, bukan lagi soal siapa sih yang paling pintar di ruangan ini, tapi lebih ke gimana caranya kita semua bisa dapat hasil paling bagus. Oke, jadi mindsetnya yang diubah ya? Iya, karena seringkali wawasan gabungan dari tim itu, bisa lebih kaya daripada pandangan satu orang aja, sepintar apapun manajernya. Jadi secara strategis, ya memfasilitasi tim untuk merasa lebih tahu, itu justru bisa ngebuka potensi-potensi yang mungkin tadinya nggak kelihatan. Oke. Jadi ini soal geser fokus dari ego ke hasil kolektif. Berarti apa nih artinya buat pendengar kita secara praktis? Jadi intinya bikin tim merasa didengar, merasa pengetahuannya dihargai, dengan cara tulus minta pendapat mereka. Itu jadi alat manajemen yang kuat ya? Kuat banget, dampaknya bisa besar. Karena ini bukan cuma soal dapetin ide baru kan, Iya, benar. tapi ini soal ngebangun engagement, keterlibatan tim soal bangun kepercayaan tadi. Dan juga mendorong orang buat terus mau belajar dan berkembang. Motivasi internalnya kena. Sip. Jadi manfaatnya berlapis ya? Betul. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang dengerin. Oke, apa tuh? Coba pikirin deh, gimana kalau prinsip bikin mereka merasa lebih tahu ini, kita terapkan lebih luas lagi. Nggak cuma buat pengetahuan teknis aja, tapi mungkin juga soal pemahaman, proses kerja kita sehari-hari, atau dinamika tim, hal-hal yang sifatnya lebih soft skill gitu. Maksudnya gimana tuh contohnya? Ya, misalnya, coba ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali kita nanya ke tim, teman-teman, menurut kalian ada cara yang lebih efektif nggak sih buat kita ngerjain ini? Padahal mungkin di kepala kita udah ada jawaban versinya kita sendiri, tapi kita tetap tanya dengan tulus. Wah, iya juga ya. Kadang kita udah punya asumsi duluan ya? Nah, itu dia. Coba pikirin,
potensi apa sih yang bisa kebuka dari pertanyaan sederhana tapi tulus kayak gitu? Siapa tahu ada ide brilian yang muncul kan? Menarik, menarik. Pertanyaan reflektif yang bagus buat dibawa pulang. Oke deh,